Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Sonia Prayoga dari kelas D dengan NIM 19 11 03 12 06. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran terkait dengan konsep bilangan pecahan untuk anak SD. Berikut cuplikannya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep bilangan pecahan. Pertama-tama, tentunya kita harus mengetahui apa itu pecahan terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka yang di atas sebagai pembilang dan angka yang di bawah sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk seperti ini, yaitu A per B. Apakah adik-adik sudah mengerti? Kalau belum, ayo kita belajar lagi. Pada pecahan tersebut, yang disebut pembilang adalah A dan yang disebut penyebut adalah B. Nah, sekarang ayo kita belajar menulis pecahan seperti ini. Seperti nampak pada tulisan ini, yaitu 1/3, 1 di atas ditambah per dan di bawahnya 3. Selanjutnya 1/5 dan 3/5. Apakah adik-adik tahu yang mana yang disebut pembilang dan penyebut? Baik, kakak akan jelaskan. Pada pecahan A dan A per B bisa dilihat bahwa A itu merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Jadi, pada pecahan 1/3, pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 3. Begitu juga dengan 1/5, pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 5. Begitu juga dengan 3/5, pembilangnya 3 dan penyebutnya 5. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan pecahan. Pada operasi penjumlahan pecahan, dua buah pecahan dapat dijumlah jika memiliki nilai penyebut yang sama. Maka yang perlu dijumlahkan hanya angka di bagian atas atau bisa disebut pembilang. Contohnya 5/9 ditambah atau dijumlah dengan 2/9. Karena keduanya memiliki penyebut yang sama, maka hanya ditambahkan pembilangnya saja. Maka hasilnya yaitu 5 ditambah 2/9. Hasilnya adalah 7/9. Namun, lain halnya jika penyebut pada dua buah pecahan atau lebih tersebut belum sama. Contohnya saja, 2/4 ditambah 2/6. Maka adik-adik perlu menyamakan terlebih dahulu penyebut dari penjumlahan tersebut, yang dapat disamakan dengan cara mengubahnya dalam nilai KPK dari kedua bilangan yang menjadi penyebut. Sehingga penyebut dan pembilangnya yang pertama harus dikalikan 3 dan penyebut dan pembilang yang kedua harus dikalikan 2 agar kedua bilangan tersebut berkelipatan 12. Sehingga hasilnya yang didapat yaitu
6/12 ditambah 4/12, sehingga hasil akhirnya yaitu 10/12. Maka dapat disimpulkan bahwa jika penyebut pada dua buah pecahan tersebut belum sama, maka samakanlah terlebih dahulu. Nah, penyebut dapat disamakan dengan cara mengubahnya dalam nilai KPK yang terdekat dari bilangan penyebut. Begitu adik-adik. Yang kedua ada pengurangan pecahan. Sama seperti operasi penjumlahan pecahan, pada pengurangan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Cara melakukan operasi pengurangan pecahan ini harus memperhatikan operasi hitungnya. Contohnya saja, 7/6 dikurang 3/4. Sehingga dalam menjawab soal tersebut, adik-adik perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, karena penyebut ini sangat menentukan hasilnya. Maka penyebut dan pembilang yang pertama harus dikalikan dengan 2, dan penyebut dan pembilang yang kedua dikalikan dengan 3, agar kedua bilangan tersebut berkelipatan 12, sehingga hasil yang dapat adalah 14/12 dikurang 9/12. Akhirnya didapat 5/12. Selanjutnya ada perkalian pecahan. Contohnya 3/4 dikali 4/5. Terlebih dahulu, dalam menjawab soal ini, adik-adik mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, sehingga 3/4 dikali 4/5 langsung saja kita kalikan, maka hasilnya yaitu 12/20. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi hitung perkalian pecahan, adik-adik tidak perlu menyamakan penyebutnya, karena perkalian pecahan dapat dilakukan antar pembilang dan pembilang serta penyebut dengan penyebut, seperti contoh di atas. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Ini yang operasi pembagian yang terakhir. Pada operasi pembagian pecahan ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, membalik pecahan pada posisi akhir dan merubah tanda menjadi kali. Selanjutnya, dengan mengalihkan antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Contohnya saja, 2/4 dibagi 3/4. Maksud saya 3/5. Maka adik-adik perlu membalikkan pecahan yang dibagi dan mengubah tanda bagi menjadi perkalian, sehingga akan seperti ini: 2/4 dikali 5/3. Selanjutnya langsung saja dikalikan dan akan mendapat hasil 10/12. Cara yang kedua berbeda dengan cara yang pertama, yaitu pembagian pecahan ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, serta penyebut bilangan pertama dengan pembilang kedua. Contohnya 1/4 dibagi 2/3. Dalam menjawab soal tersebut, adik-adik langsung saja mengalihkan antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, serta penyebut bilangan pertama dengan pembilang kedua, sehingga hasil yang dapat dari
pembagian 1/4 dibagi 2/3 adalah 3/8. Sekian video penjelasan mengenai konsep bilangan pecahan untuk anak sekolah dasar. Apabila ada salah kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.